Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang menghidupkan kita, dan Rabb yang akan mematikan kita. Karena berkat nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih bisa menikmati yang namanya nikmat kehidupan, nikmat kesehatan. Yang paling terpenting adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita setiap hambanya, yaitu menjadi seorang muslim, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita pegang terus nikmat iman dan Islam ini sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, karena dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan akhirat kelak. Teman-teman ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini ada sebuah fenomena ya, kasus tentang viralnya seorang, ya bisa dibilang mungkin selebgram atau public figure ya. Beliau juga anak seorang ustadz yang sangat kondang, ya Allah yarham Ustadz Arifin Ilham, yaitu Akhina Alvin, bahwa Alvin ini digugat cerai oleh istri yang bernama Larissa. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konten ini tentu bukan maksud untuk menggibah ya tentang rumah tangga orang, tapi ada fenomena menarik, yaitu ketika saya melihat ya sedikit postingan beliau tentang masalah ini, lalu ada beberapa komentar dari para netizen, khususnya para muslimah muda ya. Mereka itu saya melihat di komentar-komentar itu banyak diantara para netizen itu yang merasa sedih, yang merasa kecewa, yang merasa istilahnya tuh berat hati ya, karena bagaimanapun juga mereka mengungkapkan bahwa Alvin dan Larissa ini adalah role atau model panutan atau teladan nikah muda ya, panutan atau teladan bagi anak-anak muda ini untuk tidak pacaran dan melangsungkan pernikahan dalam usia muda seperti itu. Memang teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam itu pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesucian jiwa. Maka menikah di usia muda adalah sesuatu yang sangat baik sebenarnya dalam Islam, dalam rangka untuk menjaga kesucian jiwa itu. Karena memang apalagi di zaman pergaulan era saat ini ya, kita melihat bagaimana rusaknya pergaulan, perzinahan yang semakin luar biasa, itu mengakibatkan banyaknya ya generasi muda itu kebablasan dalam pergaulan, sehingga yang terjadi adalah ada yang hamil di luar nikah, ada yang terpaksa married by accident ya, jadi menikah karena kecelakaan, istilah seperti itu. Dan tentu nikah muda ini menjadi sesuatu alternatif atau menjadi sesuatu yang sangat baik dilakukan untuk menjaga hal-hal yang sangat nista tersebut, yaitu perbuatan zina. Namun problemnya adalah ketika memang ada seorang public figure yang melakukan nikah muda dan akhirnya berujung pada perceraian, disinilah akhirnya menjadi tanda kutip yang mungkin menjadi ujian atau fitnah tersendiri bagi syariat pernikahan itu sendiri ya. Jadi seolah-olah banyak di antara netizen itu menyayangkan, apa iya nikah muda itu akan berakhir berantakan seperti ini? Apa iya dengan menikah muda itu akan menjadikan hubungan itu tidak langgeng? Apa iya dengan menikah muda itu menyebabkan rumah tangga itu tidak harmonis sehingga berujung pada perceraian? Ini adalah kesimpulan yang mungkin ada di sebagian benak kaum muslimah muda ya, khususnya para generasi milenial yang memang sedang mencari jati diri, sedang mencari panutan, sedang mencari teladan bagaimana menjalani hidup ya, dengan hijrah, dengan menjaga diri untuk tidak pacaran, yaitu dengan melihat orang-orang yang mengamalkan nikah muda dan mungkin dirasa mereka itu hidup dengan penuh bahagia gitu dalam rumah tangganya, penuh dengan samawa ya, sakinah, mawadah dan warahmah. Nah makanya ketika ada fenomena perceraian public figure ini menjadi catatan tersendiri. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu penting bagi kita ya sebagai generasi muda, insya Allah saya masih muda ya, jadi jangan sampai kita itu ya mempelajari tentang yang namanya pernikahan itu berdasarkan melihat dari romantisme yang dipamerkan oleh orang lain di media sosial ya, entah siapapun itu. Kadang-kadang memang khususnya wanita ya, perempuan, akhwat itu ya,
apalagi di usia yang muda, mereka itu sangat senang gitu ngelihat postingan-postingan yang suami istri masih muda ya, bermesra-mesraan di depan kamera, upload foto bergandengan tangan, atau yang saling mungkin lebih dari itu ya, berpelukan, romantisme dan segala macam, sehingga membuat hati itu menjadi apa ya istilahnya, berbunga-bunga, hati itu menjadi menerawang-menerawang, pengen deh seperti itu, pengen dah punya suami seperti itu, pengen deh punya istri seperti itu, kayaknya romantis, indah ya. Ya teman-teman, ya itu dalam bayangan teman-teman kan seperti itu. Padahal teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah itu ya bukan perkara menampilkan romantisme belaka di depan umum, tapi dia adalah lebih pada proses tarbiyah ya, pembinaan diri bagi suami maupun istri, bahwa perjalanan pernikahan itu masih sangat panjang. Ya, jadi tidak cukup hanya romantisme itu dinilai dari postingan foto berduaan, postingan foto jalan-jalan ke sana ke sini, ya sambil bergandengan tangan, sambil menampilkan kemesraan, tidak. Karena sesungguhnya yang tahu romantisme atau tidak dalam rumah tangga itu adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita sendiri sebagai suami istri yang menjalani itu. Oleh karena itu teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya teman-teman itu ketika memandang pernikahan muda itu jangan melihat role model orang-orang yang mungkin bisa dibilang sebagai public figure, karena kita tidak tahu ya sesungguhnya dalam rumah tangga mereka itu seperti apa, kita tidak ada yang tahu. Maka teman-teman tuh jangan terlalu berharap tinggi gitu terhadap postingan-postingan kemesraan bagi mereka yang telah nikah muda, sehingga yang terjadi adalah ketika rumah tangga mereka dalam masalah, teman-teman akhirnya menaruh kekecewaan ya, menaruh antipati terhadap nikah muda. Padahal esensi nikah muda itu adalah sebenarnya ya dalam konteks tadi untuk menjaga kemuliaan dan kesucian diri, kehormatan diri, itu sangat bagus. Menikah itu memang bukan soal muda tua atau masalah-masalah hal-hal yang mungkin tidak substansial ya terkait masalah usia atau waktu. Karena esensinya nikah muda itu adalah masalah kebutuhan yang pertama. Dan yang kedua adalah kesiapan. Kenapa saya bilang kebutuhan? Karena memang kalau misalnya ada di antara teman-teman yang memang sudah tidak bisa menjaga syahwatnya ya, dikhawatirkan jatuh kepada perzinahan, maka pernikahan itu bisa menjadi wajib dan itu harus disegerakan ya, daripada dia terjatuh dalam lubang kenistaan yang sangat luar biasa, yaitu perzinahan, yang dosanya itu nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Oleh karena itu ya menikah itu coba lihat, kalau memang teman-teman itu masih dirasa masih mampu untuk menjaga syahwat ya, masih dirasa diri ini kayaknya belum siap secara mental maupun finansial untuk melangsungkan pernikahan, maka alangkah baiknya teman-teman terus berupaya untuk memperbaiki diri, belajar, membaca ya, ngadirin taklim dan juga mencari banyak ilmu tentang pernikahan untuk benar-benar siap gitu. Karena memang kalau nikah hanya sekedar untuk show misalnya, untuk tampil bahwa kita tuh udah punya pasangan supaya tidak dikatakan kita tuh nggak laku ya, itu berarti sesuatu yang sangat riskan ya, kita mengambil sebuah pilihan hidup ya, karena memang menikah ini bukan sesuatu yang permainan, tapi ya adalah sesuatu yang sangat sungguh-sungguh yang harus kita perhatikan. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang kedua ialah tadi persiapan mental ya. Jadi apalagi di usia muda itu kan usia yang sangat istilahnya itu labil ya, sedang mencari jati diri, sedang proses untuk bagaimana mengolah emosi menjadi lebih baik ya, karena nanti ketika dalam pernikahan itu akan menghimpun dua karakter orang yang sangat berbeda, yang bisa jadi ya sangat bertolak belakang bahkan dengan antara suami dan istri, sehingga di sini diperlukan yang namanya pengelolaan emosional dan mental yang sangat luar biasa ya, karena memang kita akan menghadapi itu sepanjang waktu hidup kita. Kalau kita menghadapi seseorang yang mungkin kita tidak sukai sifatnya, hanya sesekali saja mungkin kita bisa maklum. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi ya pasangan hidup, pasangan loh ya, yang sehari-hari akan bersama kita dan kita tidak suka dengan sifatnya gitu, sebagian sifatnya yang memang itu sangat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita idam-idamkan. Nah, tentu di sini adalah perlu pengolahan emosi yang sangat tinggi ya, untuk bagaimana kita bisa bersikap bijak, bersikap dewasa, bersikap untuk bagaimana ya kita bisa memaklumi ya, kekurangan pasangan kita. Dan yang kedua, kita bersabar ya untuk senantiasa membimbing ya pasangan kita untuk
menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pun begitu dengan kita, ketika kita mendapatkan masukan dari istri kita atau dari pasangan kita, ya kita pun harus berusaha untuk memaklumi, ya, dan juga harus bersabar untuk kita bisa melatih dan merubah sifat atau kejelekan atau kekurangan dalam diri kita. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi bicara pernikahan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat kompleks, teman-teman, ya. Kita tidak bisa juga mengatakan ini sesuatu yang sangat sepele atau sangat menggampangkan, tapi juga tidak perlu memperumit, ya, dalam hal pernikahan ini, karena memang masing-masing problematika rumah tangga orang itu kan beda-beda. Ya, jadi memang yang harus kita pahami di sini adalah diri kita sendiri, ya, sebagai orang yang akan ingin berumah tangga. Teman-teman nih, khususnya yang masih muda, yang belum menikah, itu harusnya memahami, ya, bahwa sesungguhnya memasuki alam pernikahan itu disiapkan itu dengan ilmu, bukan dengan cara melihat postingan-postingan kemesraan orang lain. Itu hanyalah kamuflase belaka, dalam artian sesuatu yang tidak substansial, yang tidak akan bisa menambah ilmu dalam rumah tangga kita. Yang mereka tampilkan itu hanyalah memberikan semacam angan-angan, ya, gambaran, imajinasi kita ingin deh punya pasangan, ingin deh seperti itu dan segala macam. Tapi nyatanya kita tidak ada yang tahu kebahagiaan rumah tangga orang itu seperti apa. Jadi yang paling penting adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin berumah tangga baik, maka kita pelajari ilmu rumah tangga itu seperti apa, bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah, bagaimana sih Islam, ya, terkait fikih-fikih adab dan rumah tangga itu seperti apa. Itu yang harus kita pelajari. Karena memang menghadapi problematika dalam kehidupan rumah tangga itu tidak cukup hanya dengan menonton romantisme rumah tangga orang lain. Tidak, itu tidak akan memberikan faedah sama sekali. Yang paling penting adalah, ya tadi, ya, kita harus pelajari, terus belajar, ya, dengan senantiasa membaca buku, ya, bertanya kepada orang yang lebih alim, ya. Jadi tidak bisa kita hanya mengawang-awang mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang indah itu hanya dengan melihat postingan-postingan kemesraan orang lain di media sosial. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi inspirasi untuk menikah muda dengan melihat postingan-postingan orang yang telah menikah itu bukanlah cara bijak, teman-teman, ya. Sebenarnya menikah itu bukan soal tadi, bukan soal muda atau tua, tapi bagaimana persiapan, ya, mental, agama, ilmu kita untuk bagaimana kita benar-benar siap dalam menjalani bahtera rumah tangga. Yang paling penting sebenarnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berdoa. Kadang, ya, sering kita mendengar nasihat ini, berdoa adalah senjata kaum muslimin, berdoa adalah senjata orang beriman. Tapi kadang-kadang senjata yang sangat ampuh ini jarang sekali kita pakai, jarang sekali kita gunakan. Kita sering kadang-kadang lebih mengedepankan emosional kita, lebih mengedepankan perasaan kita, lebih mengedepankan keinginan, ya, kita, nafsu kita, daripada yang namanya berdoa ini. Karena hakikat berdoa itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik. Karena, ya, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ya, dalam rumah tangga, ya, saudara-saudara kita yang beriman, ya, entah itu di keluarga Alvin ataupun di keluarga yang lainnya, sebenarnya itu menjadikan pelajaran ibrah bagi kita semua, ya, khususnya juga bagi yang sedang menjalani, bahwa sesungguhnya, ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah mungkin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun memang sesuatu itu tidak kita inginkan. Kita tidak tahu, ya, yang penting apa yang terjadi di keluarga mereka, tapi yang penting adalah kita senantiasa mendoakan yang terbaik untuk semua, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, ya, untuk siapapun, ya, orang-orang yang beriman, agar Allah senantiasa menganugerahkan kebaikan untuk kita semua. Karena sesungguhnya yang tahu kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan, ya, yang terbaik untuk diri kita. Kalaupun memang jalan perceraian ini adalah yang terbaik, ya, buat Alvin dan keluarga, itulah semoga ada hikmah dan ibrah yang besar di situ, baik untuk Alvin dan juga bagi kita semua. Berprasangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, jadi kepada kaum muslimah nih ya yang masih muda, yang merasa kecewa, yang merasa sedih dengan kasus perceraian Alvin dan Larissa, ya cukup ya, tidak perlulah sampai baper seperti itu gitu, karena memang role model kita seharusnya itu adalah bukannya figuritas ya, bukannya orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang mungkin di media sosial itu mereka luar biasa, misalnya follower, bukan ya. Ingat pesan Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Ya, jadi contohilah Rasulullah SAW dalam berumah tangga itu seperti apa. Ya, bagaimana romantisme Rasulullah terhadap para istri-istrinya. Ya, juga bagaimana adab-adab Rasulullah SAW terhadap para istri-istrinya dan keluarganya. Itu bisa kita pelajari dengan kita membaca, menuntut ilmu, ya, dan bertanya kepada para asatidz dan para ulama. Bagaimana kehidupan model rule terbaik ya keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah sudah menjadi teladan ya bagi diri kita, bagi kehidupan kita, maka tidak akan ada itu yang namanya kesedihan dan kekecewaan dengan figuritas orang yang telah mungkin ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak ada itu rasa kecewaan seperti itu. Karena apa? Yang di hati kita adalah cuma Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah mengecewakan umatnya. Rasulullah sangat cinta kepada kita, Rasulullah sangat sayang kepada kita, Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, dan kita semoga termasuk ya umatnya yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, cintai Rasulullah SAW, cintai Allah Subhanahu wa taala, niscaya hidupmu tidak akan pernah kecewa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.